إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزع عنها إلا هلك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Setiap saat kita berupaya untuk merealisasikan takwa Allah dalam kehidupan kita dengan cara melaksanakan semua perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga berupaya semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala yang termaktub dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. InsyaAllah dengan demikian kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam kita bacakan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Khusus di hari Jumat ini Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Karena manfaat salawat kepada Rasulullah SAW itu baik yang dijelaskan Al-Quran maupun dijelaskan oleh hadis atau sunnah Rasulullah SAW, kebaikannya sangat banyak sekali untuk diri kita. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur pada Allah yang menyampaikan usia kita di musim haji 1445 Hijriah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah jamaah haji yang akan berangkat ini atau yang sudah berangkat. Kemudian kita yang belum haji, insyaallah Allah mudahkan suatu saat kita bisa menunaikannya. Harus diniatkan. Walaupun kondisi ekonomi kita mungkin belum mencukupi, tapi wajib harus kita niatkan sebagai bukti bahwa kita memang siap suatu saat ketika Allah takdirkan menunaikan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, walaupun secara aturan, secara hukum kita diwajibkan haji itu satu kali seumur hidup secara hukum. Itu pun dengan catatan kalau kita mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Tapi peristiwa haji ini berulang-ulang setiap tahun. Ini jadi sangat menarik ini. Yang kita lihat, kita perhatikan, kita saksikan. Ya. Sepanjang sejarah Islam sejak 14,5 abad ini, sejak haji itu diwajibkan, ya, belum pernah terputus umat ini dari menunaikan ibadah haji. Kalau terhalang pernah, ada beberapa kali dalam sejarah. Dan semakin hari semakin banyak. Bahkan di kita, di Indonesia umpamanya sampai antri belasan tahun, bahkan sampai ada yang 35 tahun. Di daerah Sulawesi Selatan. Ya kalau kita mendaftar umur 35, berarti kalau Allah takdirkan banyak umur kita, umur 70 baru bisa berangkat. Ini artinya apa? Sangat banyak peminat ibadah haji ini. Ini pertanda bahwa
semoga kesadaran kita menjalankan Islam semakin hari semakin meningkat. Ini pertanda kebaikan. Banyak cerita-cerita yang kita lihat, seorang ibu atau seorang bapak, pedagang kecil atau petani kecil, puluhan tahun mengumpulkan dana haji tiap hari, tiap pekan, tiap bulan. Akhirnya Allah takdirkan juga. Dan banyak juga kasus-kasus lain, seseorang yang secara ekonomi mungkin belum mampu untuk pergi ke sana, tapi ada saja orang-orang yang Allah gerakkan hatinya yang punya kelebihan ekonomi untuk membantu mereka sehingga bisa mereka menunaikan ibadah haji, dan jumlahnya nggak sedikit. Ini satu fenomena yang harus kita pelajari dan kita perhatikan, bahwa begitulah haji. Setiap tahun muncul ke hadapan kita, tentu banyak pesan, banyak hikmah yang harus kita ambil. Jangan sampai kita haji itu hanya identik dengan baju putih. Tidak. Orang nggak haji juga nggak ada masalah pakai baju putih, malah bagus. Karena putih itu salah satu warna yang dicintai oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pesan-pesan besar dan sangat banyak sekali yang mungkin bisa kita ambil dan kita pelajari dari pesan ibadah haji yang berulang-ulang pada waktu yang bersamaan di seluruh dunia, tumpah ruah di satu tempat, di satu waktu yang sama. Karena haji itu cuma sekitar 5 hari saja ya. Pelaksanaan haji itu hanya 5 hari saja. Dimulai dari hari Tarwiyah tanggal 8, semua berbondong-bondong ke Mina. Nanti tanggal 9 Zulhijjah berangkat ke Arafah. Nanti setelah maghrib balik lagi, malamnya mampir Muzdalifah. Kemudian setelah itu atau setelah subuh pergi lagi ke Mina. Kemudian setelah bercukur pergi lagi ke mana? Ke Makkah, tawaf, kemudian sa'i. Di situ-situ aja. Hari yang sama, 5 hari itu dari seluruh penjuru dunia. Nggak boleh hajinya berbeda, harinya, waktunya, tempatnya. Dan bahkan kalaulah kemampuan manajemen umat ini hebat dan bagus, bisa-bisa saja kuota itu sampai 20-30 juta. Orang akan berkumpul di satu tempat yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan tujuan yang sama. Tidak ada membedakan antara seorang penguasa, seorang raja dengan rakyat jelata. Semua sama. Nah, kaum rahmatullah, itu sekarang pelaksanaannya. Tapi historisnya gimana? Sampai ada haji itu. Historisnya tidak terlepas dari desain Allah Ta'ala terhadap seorang hamba yang luar biasa. Nabi yang termasuk ulul azmi minar rasul, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin rahmatullah, kita pelajari sejarah Nabi Ibrahim. Kenapa sampai ke Mekah? Padahal beliau adalah dilahirkan, dibesarkan, dan disuruh berdakwah pertama kali oleh Allah di selatan Irak, sekitar Kirkuk sana itu. Di situ beliau dilahirkan dari sebuah rumah tangga penyembah berhala, dan bahkan orang tuanya disebut dengan Al-Quran salah satu arsitektur berhala, salah satu arsitek berhala dengan segala macam pengertiannya. Dan di situ ada penguasa yang sangat zalim, musyrik, menyekutukan Allah. Allah berikan dia kerajaan bukannya disyukuri, tapi digunakan untuk kezaliman, untuk mengajak bahkan memaksa masyarakat menyekutukan Allah. Dalam suasana itulah Ibrahim dilahirkan dan dibesarkan. Sampailah cerita orang tuanya menolak dakwah tauhidnya, penguasa menolak, masyarakat menolak, sampailah cerita beliau dibakar hidup-hidup dan Allah selamatkan. Allah rubah api yang tadinya panas dan membakar menjadi dingin dan menyejukkan. Lalu Allah suruh dia hijrah ke Palestina. Di sana juga tidak mendapatkan dukungan dakwah.
Bahkan di zaman itu ada Nabi Lut di sekitar Palestin itu malah, di wilayah Palestin itu malah mereka juga membangkang kepada Nabi Lut, mengembangkan apa yang disebut dengan LGBT. Berkembanglah LGBT sejak dari penguasa, masyarakat, intelektual, semua praktek LGBT. Sampai Allah tenggelamkan, Allah kirimkan hujan batu. Setelah itu Nabi Ibrahim Allah suruh hijrah ke Mekah. Mekah ketika itu kosong dan sepi, tidak ada, bahkan tidak ada pohon satu pun, tidak ada sumber air, tidak ada sumber kehidupan. Tapi Allah suruh Nabi Ibrahim, Ibrahim, kalau kamu ingin membangun sebuah negeri dan masyarakat yang berkah, masyarakat yang maju, masyarakat yang sehat, masyarakat yang penuh dengan keadilan dan kehidupan sangat-sangat harmonis dan persaudaraan, bangun negeri baru. Ada di Mekah sana, walaupun dulu Nabi Adam di sana, Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam pertama kali. Udah sekarang kena tinggal oleh bangsa Arab yang suka berpindah-pindah, kosong. Sekarang bangun kembali. Ini diceritakan Allah dalam Al-Quran secara detail. Dalam surah Al-Baqarah ada, dalam surat Ibrahim ada. Di antaranya Allah firman dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya na'budal asnam. Dan ingat, hai Muhammad, kata Allah, bagaimana dulu Nabi Ibrahim merencanakan membangun sebuah negeri bernama Mekah. Ya. Apa yang pertama kali Nabi Ibrahim katakan? Wajnubni wa baniya na'budal asnam. Jauhilah aku sebagai pemimpin umat manusia dan anak cucuku, rakyatku, masyarakatku dari mengabdi kepada berhala. Jangan diulang lagi kasus masyarakat Irak zaman itu. Kenapa? Karena saya tahu persis kata Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Berhala inilah sumber kesesatan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapapun yang mengikuti ajaranku, agamaku, millahku, dia bagian dari umatku, bagian dari aku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang durhaka, tidak mau ikuti ajaranku, ajaran agamaku, tauhidku yang kau berikan ya Allah, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu Ibrahim mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, engkau maha tahu, atas perintahmu juga saya tempatkan anak cucuku, keturunanku, masyarakatku di sebuah lembah yang tidak ada sama sekali tumbuh-tumbuhan, tidak ada air, di samping rumahmu yang mulia, itu samping Ka'bah. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu ini orang-orang yang menegakkan salat. Fajal afdatan minan nas ta'wi ilaihim. Jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka, mencintai mereka. Maka sekarang, siapa sih seorang muslim mukmin yang tidak cinta pada Mekah, pada Baitul Haram, pada Baitul Haram, semua cinta. Berkat dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Warzuqhum minas samarat. Beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Coba lihat, Nabi Ibrahim bicara buah-buahan di tengah batu-batuan, lembah penuh dengan batu-batuan, dikelilingi oleh bukit batu berbatuan. Bukan sesubur negeri kita ini. Dia fokus agar Allah Ta'ala berikan mereka rezeki buah-buahan. Dan kita lihat sampai hari ini, buah-buahan dari seluruh dunia tumpah ruah ke Mekah. Bagi yang sudah haji dan umrah tahu persis. Durian itu kalau tidak dilarang, dibawa di pesawat sampai itu ke Mekah itu. Nggak ada satu buah pun di dunia ini yang tidak sampai ke Mekah. Kalau di kita banyak pohon tapi tidak ada buah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, la'allahum yashkurun. Semoga nanti mereka bisa mensyukuri nikmatmu ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, engkau maha tahu apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Tidak ada satu pun yang tersembunyi di sisi Allah, di langit maupun di bumi.
Nah, ini terdapat dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai ayat 38. Kaum muslimin rahmatullah. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa pesan haji yang terbesar sebenarnya adalah membangun sebuah negeri yang aman. Mewujudkan sebuah negeri yang tentram, bukan masyarakat yang merasa diteror. Bukan masyarakat hidup dalam tengah negeri penuh mafia. Dengan segala macam dan bentuk mafia. Bukan sebuah negeri yang saling gontok-gontokan, saling perang, saling rebut-rebutan kekuasaan. Bukan. Visi negeri yang diajarkan oleh Nabi, visi membangun negeri yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Rabbi jahadal balada aminah. Jadikanlah negeri ini aman. Semua orang aman. Tidak ada yang merasa diteror, tidak ada yang merasa dikucilkan, tidak ada yang merasa ditindas, tidak ada yang merasa diisolasi atau dibuli dan sebagainya. Apalagi yang dipenjarakan, apalagi yang dibunuh, apalagi yang direkayasa pembunuhannya. Tidak ada. Itu negeri yang aman. Tapi Nabi Ibrahim sebagai seorang Nabi Allah Ta'ala, Abul Anbiya, bapak dari segala Nabi, beliau faham apa syarat menjadi negeri yang aman itu. Dari ayat ini bisa kita pahami minimal ada 5 syaratnya untuk menjadikan sebuah negeri yang aman. Pertama, pemimpin dan rakyatnya harus menjauhi berhala. Artinya harus mereka bertauhid kepada Allah. Karena berhala ini sumber masalah. Harta sumber masalah. Berhala harta, berhala kedudukan, berhala pangkat, berhala wanita dan tahta, dan berhala-berhala kabilah, berhala partai, berhala kelompok. Semua ini bisa menjadi sumber masalah. Pengalaman Nabi Ibrahim waktu tinggal di negerinya di selatan Irak. Begitulah sampai hari ini. Apabila di suatu negeri itu berhala yang disembah, bukan Allah yang disembah, berhala-berhala itu disembah, negeri akan menjadi kacau. Siapapun, hatta namanya Abdullah, presidennya namanya, pemimpinnya. Hatta ngaku-ngaku sebagai seorang muslim. Tidak, ngaku sebagai muslim, saya mukmin, ngaku sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak cukup dengan lisan. Dibuktikan bahwa kita ini hamba Allah, bukan hamba kekuasaan, bukan hamba harta, bukan hamba yang lain. Makanya asnam, Allah katakan di situ melalui lisan Ibrahim bentuknya jamak, bukan sanam mufradnya, singlenya adalah sanam, pluralnya ada asnam. Artinya banyak yang bisa jadi berhala ketika Allah sudah terjauhkan dari hidup kita. Jadi yang pertama adalah bahwa pemimpin dan rakyatnya harus mentauhidkan Allah dan harus bisa menjauhkan dari ibadah dan taat kepada berhala-berhala. Yang kedua, bahwa pemimpin dan masyarakatnya harus jadi ahli ibadah, bukan ahli tenung, bukan ahli ekonomi, ahli teknologi. Ini itu ngikut ahli ibadah dulu. Karena memang kita ini, siapapun kita, mau kita raja, mau kita rakyat jelata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Ibadah itu bukan untuk rakyat jelata saja. Himbauan ke masjid itu bukan untuk rakyat jelata saja, tapi mulai dari pemimpin. Coba lihat, kalau pemimpin sudah turun ke masjid salat berjamaah ini, itu pertanda pemimpinnya sudah jadi ahli ibadah. Sekarang di mana pemimpin joget-joget? Di tempat joget, amat joget. Ini jelas tidak akan melahirkan negeri yang aman, hanya akan melahirkan negeri kekacauan. Yang ketiga, nih, Ibrahim bicara berapa abad yang lalu, berapa ribu abad yang lalu. Karena jarak Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa itu ada sekitar 700 tahun, 600 tahun. Ibrahim, Nabi Musa kepada Nabi Isa ada 1500 tahun. Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW itu 600 tahun. Dari Nabi Muhammad ke kita sudah 1500, hampir 1500 tahun. Artinya berapa ribu tahun yang lalu Nabi Ibrahim berkata, kalau negeri kalian mau aman, kembangkan teknologi pertanian. Cukupi dulu kebutuhan pokok rakyat kalian. Jangan diimport. Kalian akan sengsara. Sekaya apapun kalian, kalau masalah makanan pokok diimport, apalagi di negeri seperti kita ini yang subur luar biasa, itu alamat negeri akan kacau dan akan miskin, dan akan menguntungkan sekelompok importir dan kroni-kroni penguasa-penguasa yang ada. Dan itu kita lihat Indonesia
Kenapa? Salah satu faktor hancurnya ekonomi kita. Kenapa buy import? Sekarang bawang putih diimport. Ada lagi ide import cabai. Ada lagi import pupuk. Ada lagi. Semua diimport. Tidak ada dikembangkan dari negeri kita. Padahal hutan kita jutaan hektar. Puluhan jutaan hektar. Yang sekiranya kalau dikelola dengan amanah dan profesional. Dengan teknologi yang mendukung. Kita akan ekspor. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika bisa mengembangkan pertanian setelah dia menguasai Mesir, jadi pemimpin Mesir. Ketika terjadi pecaklik zaman itu, semua orang datang ke Mesir membeli produk pertanian dari Mesir. Akhirnya negaranya kaya raya, tidak kena krisis. Nah ini kita krisis. Nah kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat, ya, bahwa pemimpin dan rakyat harus punya sifat muraqabatullah. Artinya apa? Yang kontrol kita bukan polisi, bukan KPK. Itu hanya alat manusia biasa aja. Yang kontrol kita bukan jaksa. Yang kontrol kita bukan intel, tapi yang kontrol kita Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Harus kita takut semua kepada Allah. Jadi dari pemimpin sampai rakyat takut kepada Allah. Boro-boro korupsi sampai 3.000 triliun. 3 rupiah saja enggak berani. Kalau orang yang sudah muraqabatullah, boro-boro ngambil uang di bank dengan niat untuk ngamplang, dikasih aja mikir, mampu nggak saya mengembalikan nanti, dan seterusnya. Oleh karena itu kaum muslimin Allah, apabila muraqabatullah ini hilang dalam diri kita, umat kita, pemimpin kita, jangan harap negeri menjadi negeri yang aman. Kemudian yang terakhir adalah la'allahum yashkurun. Target dari segala persoalan, dari segala pemberian Allah, dari segala kemudahan yang Allah berikan, dari segala taufik dan hidayah, masalah ekonomi, kenyamanan negeri, keamanan negeri, tidak lain kecuali kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Menjadi Allah yang bersyukur. Tidak dengan lisan, tidak cukup dengan baca alhamdulillah saja, tapi kita buktikan syukur yang paling besar adalah ketika kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan setan, bukan jalan kompetisi, jalan perang, jalan sikut-sikutan, jalan sogok, jalan money politik. Itu jalan setan itu. Enggak mungkin lahir negeri yang aman dari pola kehidupan yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, minimal ini 5 ini kalau terwujud, insyaallah kita punya prospek menjadi negeri yang aman, negeri yang besar, negeri yang maju, negeri yang ukhuwahnya Masya Allah akan terbukti. Tidak seperti sekarang, ya. Bahkan sesama jamaah masjid ada susah bangun ukhuwahnya. Bagaimana pula bangun sesama partai, bagaimana pula bangun dengan kelompok-kelompok yang di luar kelompok kita. Nah oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, pesan yang terbesar yang kita butuhkan saat ini oleh Indonesia ini yang mayoritas muslim dan negeri-negeri muslim yang lain juga adalah bagaimana membangun negeri seperti yang dirancang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Visinya menjadi sebuah negeri aman, tapi penuhi syarat-syaratnya sehingga Allah wujudkan. Sebagaimana kita lihat di Mekah hari ini, penelitian Barat mengatakan Mekah negeri yang teraman di seluruh dunia, negeri yang aman. Hampir tidak ada kasus kriminal di sana, kecuali sangat kecil dan bertahun-tahun baru ada satu. Nah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga momen musim ibadah haji ini bisa kita fahami keseluruhannya, korbannya, semuanya keseluruhan. Tapi yang sangat urgent yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana Nabi Ibrahim membangun sebuah negeri Makkah sampai Makkah menjadi negeri yang aman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.